Di sini saya akan menjelaskan tentang asma. Nah, di dalam pikiran teman-teman semua pasti mengetahui apa sih asma itu. Nah, asma itu adalah, kita akan menjelaskan nanti setelah slide-nya berikut. Nah, sebelumnya juga pasti banyak sih yang tanya, tahu asma, tapi asma itu sesak napas kak. Ada juga yang bilang asma itu saluran pernafasannya tersumbat. Iya, memang betul. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Kita langsung aja. Maksud dari asma itu sendiri. Nah, untuk itu ini kita lihat asma. Penyakit asma itu apa? Asma adalah sejenis penyakit kronik yang diakibatkan oleh radang saluran pernafasan, yaitu keadaan di mana saluran pernafasan menjadi sempit secara tiba-tiba yang menyebabkan kesukaran bernafas. Nah, saluran pernafasan normal itu seperti ini. Di sebelah kanan ini saluran pernafasan yang normal. Kita lihat pembuluh darahnya. Kita lihat pembuluh darahnya masih normal. Nah, sebelah kiri kita lihat pembuluh darahnya, saluran pernafasannya seperti ini. Nah, ini yang disebut saluran pernafasan para sakit asma. Oke, seperti itu untuk supaya teman-teman tahu penyakit asma itu. Nah, faktor penyebabnya banyak sekali. Setiap penyakit asma mempunyai penyebab antara lain, dan beda-beda setiap pasiennya. Bisa penyebabnya, yang pertama itu bulu binatang. Contohnya, orang yang suka dengan kucing, misalnya seseorang yang suka dengan kucing, peliharaan kucing atau hewan-hewan yang berbulu. Nah, itu resiko tinggi bisa menyebabkan asma. Nah, dari situ kita lihat, karena apa? Bulu binatang tersebut masuk ke dalam hidung, dihirup, dan itu akan masuk ke pernapasan. Oleh karena itu, dia beresiko tinggi untuk kena penyakit asma juga. Yang kedua, penyebab faktornya juga itu debu. Nah, pada saat musim kemarau, itu kebanyakan ada debu. Oleh karena itu, bisa juga faktor debu. Yang berikutnya, perubahan cuaca. Nah, di perubahan cuaca ini kita mengetahui contoh di daerah dataran rendah, di daerah dataran tinggi, atau daerah dingin atau daerah panas. Seseorang yang biasanya di daerah panas tiba-tiba rekreasi atau pergi berlibur ke daerah cuacanya sangat dingin. Oleh karena itu bisa juga faktor penyebab dari untuk bisa seseorang tersebut kena penyakit asma. Berikut olahraga berat. Nah, para olahragawan jangan bangga olahraga itu sehat, tetapi kalau misalnya olahraga berlebihan itu juga bisa menyebabkan asma. Merokok dan asap rokok. Nah, ini penting juga. Merokok dan asap rokok ini sangat berbahaya untuk si penderita asma. Berikut jangkitan saluran pernafasan atau makanan atau buah-buah tertentu. Tekanan perasaan. Nah, ini tekanan perasaan ini bisa stres. Itu bisa salah satu faktor penyebab asma. Nah, seperti itu dari faktor penyebabnya. Kita akan membahas selanjutnya apa tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejalanya bunyi nafas seperti bersiul. Nah, setelah seperti bersiul, batuk berlendir. Nah, di batuk berlendir juga itu tanda-tanda dari orang sesak nafas. Keringat dingin, tangan dan kaki kebiruan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penanganannya. Kalau di rumah sakit, penanganan pertama yaitu pemberian O2 atau oksigen. Nah, untuk pemberian obatnya yaitu terbutalin, salbutalin, femeterol, selmeterol, anti peradangan, dexamethasone, dan breisol. Nah, ini harus sesuai dengan resep dokter. Jangan pemakaiannya sendiri di rumah, dan
boleh pemakaian sendiri, tapi harus sesuai dengan resep dokter atau tim kesehatan atau tim medis. Yang berikut, untuk di rumah berikan posisi setengah duduk atau istilahnya semi forward. Jadi untuk penanganan di rumah bisa berikan posisi duduk setengah duduk gitu, seperti pada gambar di bawah ini. Kita lihat selanjutnya karena kita tadi membahas penanganan. Oke, terima kasih, itu saja dari saya.